Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nesboy IT akan mempresentasikan tentang drops dropshipper dari Nesboy IT, yaitu yang beranggota Reno Alane Pradino 18112152 dan saya Rian Diki Satria 18112110 dan Muhammad Isanul Hafid 18112099 dan Muhammad Haldi Fakri Alamsyah 18112122 dan Reza Wahyudi 18112130. Next, ringkasan bisnis. Nice Boy adalah bisnis yang bergerak di bidang fashion, yaitu meliputi pakaian, sepatu, tas, dan lain-lain. Bisnis ini menggunakan sistem dropship dan menggunakan supplier asal dari Jakarta dan Tangerang, serta letak usaha kami di kota Yogyakarta dan melayani sistem COD. Jika barang sudah sampai ke tujuan toko sesuai permintaan selera masing-masing customer demi menjaga kenyamanan dan kepercayaan customer. Peluang bisnis berjualan di online shop sangat menguntungkan karena tidak ada biaya penyewaan tempat. Caranya cukup mudah, tinggal update di sosial media dan bisa dari mulut ke mulut. Memang dari segi pesaing pun sudah banyak yang berjualan apalagi fashion. Maka dari itu kita menggunakan sistem dropship supaya mengambil langkah aman berjualan dan mengurangi resiko kerugian dari toko. Next, deskripsi startup. Ini adalah stakeholder kita. Foundernya adalah Mo Aldi Alamsyah, Aldi Fakir Alamsyah. Si foundernya adalah saya, Rian Diki Satria. Terus admin sosial media adalah Reno Alane Pradino. Desain grafis ada Reza Wahyudi. Dan marketing atau pemasaran ada Muhammad Ishanul Hafid. Deskripsi startup. Produk dan layanannya. Ini ada 5. Yang pertama adalah latar belakang perkembangannya. Melihat peluang usaha yang tinggi di kota Yogyakarta dan semakin berkembangnya, serta semakin tinggi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan fashion, maka kami berinisiatif untuk membuka suatu usaha clothingan yang dimana produknya berdasarkan update-update fashion masa kini. Dan kami juga akan menyediakan layanan pemesanan untuk para konsumen, yaitu untuk order, sehingga konsumen bisa menikmati hasil pesanannya sesuai keinginan. Hingga saat ini sedikit demi sedikit clothingan di Yogyakarta mulai bertambah. Namun itu tidak menyurutkan keinginan kami untuk membuka usaha clothingan store dan membuat Yogyakarta bukan hanya menjadi kota pelajar dan pariwisata, namun juga ingin menjadikan Yogyakarta sebagai kota fashion sehingga mampu menarik para turis kosmetik maupun mancanegara. Terus yang kedua adalah poin jual unik. Poin jual unik, bisnis kita menjual berbagai produk fashion yang memiliki bahan yang bagus dan original perusahaan brand tersebut yang bisa didapatkan dengan harga yang sangat miring atau bisa dibilang harga pelajar dan mahasiswa, sehingga kalangan masyarakat tentunya dapat membeli berbagai produk tersebut. Yang ketiga adalah keuntungan bagi pelanggan. Harga produk yang relatif murah daripada toko yang lainnya, serta jika sering belanja di toko kami, tentunya akan dapat meroleh cashback dan gratis ongkir. Yang keempat adalah kekurangan atau titik lemah. Kekurangan atau titik lemah, persaingan dan margin keuntungan yang rendah. Persaingan dan margin keuntungan yang rendah adalah kelemahan terbesar untuk bisnis menggunakan dropship. Karena sudah memulai bisnis dan biaya operasional yang bisa ditekan menjadi begitu rendah, akan ada
kemungkinan munculnya dropship yang lain yang memulai bisnis dropship juga, menjual barang-barang dengan harga di bawah yang kami patok dalam upaya meraih penjualan. Yang kelima adalah perkembangan dan masa depan. Untuk perkembangan dan masa depan bisnis kami itu upgrade menjadi reseller, yang awalnya bisnis ini adalah dropshipper. Oke, next. Deskripsi startup. Tujuan bisnis jangka panjang. Untuk tujuan jangka panjang dari bisnis kami yaitu meningkatkan sistem penjualan produk supaya lebih luas lagi dan akan dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, agar penjualan terus meningkat dan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Tujuan pada tahun 2021 akan menambah variasi produk brand perusahaan lainnya. Yang kedua, pada tahun 2021 akan meningkatkan stok produk. Ketika produk tahun 2001 akan meningkatkan sistem penjualan di pasaran. Berikut adalah analisis SWOT, yaitu ini. Strike-nya dilihat dari gambar di bawah ini adalah harga yang lebih mudah, desain yang cocok dengan anak muda sekarang, pelayanan yang prima, menggunakan bahan yang berkualitas. Opportunities, pasarnya luas dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk. Weakness-nya, persaingan pasar dengan perusahaan yang berskala nasional. Kedua, keterbatasan dalam memenuhi permintaan. Terus berikutnya adalah trades, munculnya perusahaan-perusahaan baru yang sejenis dan berusaha menyaingi perusahaan kita dengan style terbaru. Oke, next. Baik, untuk analisis pasar atau market analysis, yang pertama adalah sasaran pasar. Ukuran pasar cukup luas di rentang usia 15-40 tahun. Segmen penjualan selalu meningkat setiap bulannya. Karakteristik pelanggan memiliki daya ketertarikan sendiri pada desain produk yang akan dibeli, seperti desain yang simpel dan enak dipandang. Yang kedua itu adalah target pendapatan. Target pendapatan yang didapat dari hasil penjualan akan digunakan untuk membeli toko, komputer, printer, furniture, barang-barang atribut lainnya untuk di toko. Serta jika sudah memiliki modal yang sangat cukup, nantinya kita akan meningkatkan bisnis kita yang dari dropship menjadi reseller. Yang ketiga adalah tren pasar. Perubahan yang sangat cepat terlihat dari kebutuhan pasar yang cenderung menginginkan fashion dengan bahan kualitas yang bagus. Prediksi ke depannya tren fashion ini terus berlanjut dan membutuhkan sistem penjualan yang sifatnya luas supaya meningkatkan keuntungan toko. Faktor ekonomi Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Supaya memenuhi permintaan pasar di masa depan nantinya, kita akan membuat event yang menarik customer agar bisnis kita lebih unggul dari pesaing bisnis fashion lainnya. Yang keempat, profil pesaing. Memiliki produk yang banyak dan serta memiliki produk fashion yang sedang tren di kalangan anak muda. Nama perusahaan Toxic Store ID yang sekarang memiliki omset pendapatan 8 juta per bulan dengan penjualan produk fashion. Keuntungan semakin besar produk yang sedang tren akan meningkat dan membawa dampak positif pada produk tersebut, akan tetapi memberikan daya saing pada produk lokal. Yang kelima, keunggulan kompetitif. Harga yang terjangkau dan banyak sekali diminati oleh kaum milenial. Memiliki bahan yang bagus dan terpilih, desain yang simpel dan tidak membuat pelanggan menjadi bosan, layanan yang selalu aktif jika ingin ada yang membeli dan bertanya tentang produk kami. Memiliki nilai produk yang efisien karena memiliki standar terbaik di kalangannya dan tidak kalah saing dengan produk lokal. Yang keenam, manfaat bisnis. Tidak perlu melakukan pengecekan barang penjualan satu persatu karena hanya perlu melakukan penjualan tanpa perlu melakukan produksi dan pengiriman barang. Jelas sangat menghemat uang karena penjualan hanya mengandalkan supplier dari Jakarta dan tidak perlu mengeluarkan modal bisnis karena bisnis ini menjadi pihak ketiga. Sangat menghemat waktu karena bebas berjualan dari mana dan kapan saja. Dapat memaksimalkan sumber daya karena tidak perlu melakukan berbagai hal yang
biasanya dilakukan oleh penjual konvensional cukup fokus pada bagian marketing saja. Menghadapi kesalahan yang minim karena resiko yang dihadapi relatif kecil sebab tidak diperlukan pembelian produk di awal. Meningkatkan penghasilan dalam usaha, memiliki kualitas baik dan membuat penjualan lebih meningkat dikarenakan pelanggan dapat merasakan kualitas yang terbaik dengan harga yang sesuai. Next. Berikutnya adalah strategi pemasaran dan penjualan. Yang pertama, strategi pemasaran, segmen pasar akan ditunjukkan kepada generasi milenial ataupun pecinta fashion masa kini dengan kualitas terbaik dan tentunya 100% original dengan harga yang relatif murah. Berbagai macam produk yang kami jual akan dikembangkan melalui iklan di Instagram untuk menjangkau pasar penuh. Berbagai macam produk kami memiliki kualitas yang bagus dan tidak gampang rusak. Memberikan penawaran produk branded yang memiliki kualitas original dan didapatkan dengan harga yang terbilang murah. Pelanggan potensial berasal dari kalangan generasi milenial, memiliki pengujian dalam target operasi dan umpan balik. Penjualan hanya menggunakan Instagram dan bisa melakukan permintaan request melalui chat admin jika ingin membeli produk. Yang akan melakukan pemasaran yaitu adalah Muhammad Ihsanul Hafid beserta staf lainnya. Yang kedua, strategi penjualan. Yang pertama, kita melakukan share postingan Instagram ke Instastory, Marketplace, Instagram Ads, mulut ke mulut, dan dari teman ke teman. Analisis dari masing-masing metode tersebut, pencapaian pasar yang cukup membuat efisien untuk mencapai pasar penuh, dan bisnis kami menggunakan metode dengan pemasang iklan pada Instagram Ads serta sosial media lainnya yang merupakan kombinasi sempurna untuk mencapai pasar yang diinginkan. Yang ketiga, sumber pendapatan. Sumber pendapatan kami yang diperoleh saat ini untuk penjualan kami sudah memperoleh sekitar 436.000 dan lainnya untuk eh, dan lain-lainnya itu adalah sekitar 80.000. Yang keempat, penentuan harga. Yang pertama, persaingan harga, tingkat persaingan di pasar, persepsi hubungan, kualitas harga oleh pelanggan, biaya produksi dan biaya overhead, rantai distribusi dan nilai tambah pada setiap tahap, sejauh mana pembeli dapat mengendalikan harga. Yang kelima, promosi dan iklan. Iklan ini menggunakan jasa influencer ternama yang ada di Instagram. Terus kita menggunakan Instagram Ads. Kita juga melakukannya dari teman ke teman. Lalu kita akan sering aktif sharing postingan produk ke Instastory atau akun bisnis kita. Mungkin next bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah penelitian dan pengembangan. Ada roadmap teknologi. Yang pertama ada struktur tim dan departemen. Seperti yang di atas tadi, foundernya itu Mohaldi Fakri Alamsyah, terus co-foundernya Riandiki Satria, admin sosial medianya Reno Arlane Pradino, desain grafisnya Reza Wahyudi, dan marketing atau pemasarannya Muhammad Ihsanul Hafid, lalu di bawahnya diurus oleh staf-stafnya masing-masing. Yang kedua ada metodologi. Penelitian ini digunakan oleh Nesboy.id menggunakan riset tren supaya berbagai produk yang dijual kami mengikuti tren masa kini. Supaya bisnis ini tidak tertinggal dengan bisnis lainnya agar mendapat laba yang cukup besar dan memperluas sistem penjualan agar impresi toko menjadi naik karena dikunjungi banyak customer. Selanjutnya ada platform yang digunakan. Platform utama yang digunakan dalam penjualan produk ini adalah Instagram. Selanjutnya ada tonggak yang harus dicapai. Target yang harus dicapai yaitu penjualan di tahun 2021 harus meningkat dan kami ingin mengupgrade bisnis dari dropship menjadi reseller.
ingin menjadi toko tetap serta bisa menambah stok berbagai banyak produk. Selanjutnya ada diagram ikhtisar sistem. Bisa ditampilkan. Kurang lebih diagramnya seperti itu. Selanjutnya ada penelitian dan pengembangan atau R&D. Untuk R&D pada bisnis yang digunakan hanya bisa diakses oleh founder dan co-founder, yang biasanya dilakukan setiap minggu 2 kali untuk melaporkan hasil laporan penjualannya tiap bulannya, sehingga founder dan co-founder dapat menentukan target market selanjutnya. Selanjutnya ada hak cipta, merek, copyright, dan brand. Niceboy.id menggunakan teknologi pembuatan produk yang sudah dipatenkan oleh perusahaan brand aslinya, dan semua produknya original dan berasal dari brand tersebut. Kami di sini hanya menjadi perantara pihak penjualnya saja. Niceboy.id akan masuk pada hak untuk memiliki sebuah nama merek dan logo merek, sehingga perusahaan lain tidak dapat menggunakan merek tersebut sebagai plagiarisme terhadap nama dan logo kami. Dan jika ada yang menyalahgunakan merek kami akan dikenakan pasal yang sudah berlaku. Citra yang kami buat yaitu berkualitas dan original dari asal perusahaan brand tersebut. Ada penetapan staf dan operasional. Selanjutnya ada penetapan staf dan operasional. Yang pertama ada bagian organisasi manajemen yang sesuai dengan yang sudah disebutkan di atas tadi. Selanjutnya ada penetapan staf. Yang pertama ada Moh Aldi sebagai founder, Yandiki sebagai co-founder, Muhammad Isanul Hafid sebagai marketing, Reno Alane Pradino sebagai admin sosial media, dan Reza Wahyudi sebagai desain grafis. Selanjutnya ada operasional, peralatannya handphone dan lain-lain sebagainya. Fasilitas produksi, produk sudah dari supplier pusat. Infrastrukturnya ada wifi dan handphone. Pemasuknya ada supplier dari Jakarta dan Tangerang. Selanjutnya adalah proyeksi keuangan, fixed cost. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya lain yang dikeluarkan oleh bisnis dan perusahaan. Yang pertama ada kebutuhan handphone, harganya 3.150.000 dan wifi yang harganya 200.000 per bulan. Selanjutnya ada variable cost. Variable cost atau biaya variabel adalah biaya perusahaan yang dikaitkan dengan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Biaya variabel akan meningkat dan berkurang sesuai dengan volume produksinya. Yang dari kami sendiri, yang pertama ada stiker, harganya 22.000, dan ada plastik yang harganya 170.000. Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya pencapaian dan hasil. Yang pertama adalah aktivitas terlaksana. Di sini aktivitas yang sudah terlaksana dari awal perencanaan bisnis hingga tahap pembuatan laporan, yaitu produk sudah mulai dijual sejak bulan September 2020 hingga kini. Produk menggunakan bahan yang bagus, sudah melakukan peluncuran penjualan produk di Instagram, dan pemilihan tempat bisnis supplier dari Jakarta. Yang kedua, pencapaian produk dan layanan. Ini ada gambar produknya, tipe dan harganya. Bisa dilihat dari atas hoodie itu. Ya. Bisa dilihat produk yang sudah di post untuk dijual. Bisnis yang layanan kita pakai menggunakan online to offline, O2O, di mana kita mempromosikan produk kita melalui sosial media dan menarik customer dari promosi tersebut. Kami menggunakan fitur layanan Linktree yang ditaruh di bio apabila customer ingin membeli atau memesan produk kami dan langsung menuju WhatsApp admin pembelian. Yang ketiga, pencapaian pemasaran dan penjualan. Ini juga dari Word. Nah, hasil penjualan kita Next Star Wars slide size 42 dengan harga 43.000 dan seterusnya. Ini akun Instagramnya.
seterusnya. Dan yang keempat, hasil yang sudah kita dapat berupa pendapatan yang sudah diperoleh, yaitu 436.000. Jumlah produk terjual 7 piece produk. Pengguna aktif layanan 91 follower aktif. Feedback kepuasan pelanggan, ini contoh feedback kepuasan pelanggan dari pelanggan kita. Selanjutnya evaluasi. Pada evaluasi ada faktor pendukung bisnis. Faktor pendukung bisnis yaitu tidak perlu memikirkan biaya persediaan barang atau mempekerjakan orang untuk mengelola bisnis ini. Yang kedua, faktor penghambat bisnisnya, kita harus sering memastikan ketersediaan barang kepada supplier agar sesuai dengan jumlah barang yang ada di toko kita. Risiko dari bisnis sendiri yaitu bisnis ini bisa saja mengalami kegagalan jika supplier yang dipilih tidak berkualitas karena tindakan yang dilakukan supplier. Misalnya, pengiriman bermasalah, pengemasan buruk, dan respon yang lama. Selanjutnya, kesimpulan dan lampiran akan dijelaskan oleh Saudara Aldi. Oke, saya Muhammad Aldi Waliramsyah akan menjelaskan kesimpulan dan lampiran. Kesimpulannya, Hasbro adalah bisnis yang mengambil ranah clothing menggunakan metode dropship dengan memulai usaha melalui sosial media atau Instagram untuk sarana memasarkan dan menjualnya. Dan kita menggunakan memilih supplier dari Jakarta Pusat dan Tangerang. Serta untuk urusan produksi dan pengemasan hingga pengiriman barang akan diurus oleh supplier langsung. Produk kita memiliki berbagai macam barang-barang branded masa kini. Target utama pasar kita adalah anak sekolahan, mahasiswa, dan masyarakat yang sudah paham tentang barang branded zaman sekarang. Selanjutnya ada lampiran. Nah, ini adalah lampiran dari bisnis kita yang mendukung dari perencanaan bisnis, analisis, hingga evaluasi berupa mockup. Ini ada mockupnya. Serta ada business model canvas. Bisa dilihat, terus ada bukti transaksi yang lumayan juga banyak. Dan ada foto pendukung juga hasil COD dan penjualan kita. Nah, oke, cukup. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.